strategi kedua belah assassin, Om. Ya menurutku di sini early game yang paling diincar dengan Dewa. Kalau mereka gagal di turtle yang pertama ini akan cukup berbahaya ya, karena mereka punya setupper yang cukup bisa memberikan instant burst, apalagi ketika menginjak di level yang kedua. Jadi itu yang harus kita nantikan. Kalau dapat di early, menurutku Dewa mereka masih tetap akan bisa memaksimalkan faktor snowball yang pastinya akan mereka ciptakan. Alright, kalau gitu kita mari menyaksikan pertandingan antara Dewa dan juga Bigetron 5 Vitality. Siapakah yang berhasil membuka match pertama ini dengan manis? Tanpa berlama-lama, let's go to the lane of dawn. Mana sobat Mobilitas, tepuk tangan di kolom komentar. Tepuk tangan online ya. Semoga nanti kita bisa mendengar tepuk tangan kalian secara langsung kembali. Tapi Kin versus Shogun, dua rookie EXP laner kalau kita lihat yang secara debut dan secara hasil, ini dua-duanya juga sama bagus, Om. Bahkan sangat bagus sih, bisa dibilang kan di minggu yang kedua mereka mengisi rookie dan ini Player of the Week juga kan, sama-sama maybe. Wow. Hampir first blood Om Wawa. Di depan mata itu satu hit terakhir, kalau ada intervisi mungkin kasusnya berbeda ya, Ul. Itu tapi memang Eman ngasih pressure juga, Wop. Di top lane Shogun udah harus mundur perlahan, tapi ya Eman si preman laning nih yang ngasih tekanan terus-terusan di tengah. Olele hampir saja menaikkan menuju seorang Moreno. Oh, mereka menggunakan konsep Unbreakable dan juga Lele yang mungkin akan bisa membuat Mueza sebagai bait nggak masalah selama Okta masih bisa nge-deal damage. Meanwhile, dari emblemnya ini lebih ke sustain ya Om Awa ya? Ya sangat sih. Tapi kalau untuk groknya sendiri ada Wilderness Blessing tadi kan. Jadi ada movement speed yang memang diincar juga untuk Finn untuk bisa lebih cepat dari nge-backupin top dan juga bottom nih. Tapi untuk fast clear-nya, Moreno. Oke, nampaknya Moreno ini harus menahan sedikit. Dan untuk Nile agak cukup tidak bisa bermain agresif karena ngomongin early game agresif malah dipegang sama Ray. Ray yang kayak ternyata nggak mau yang terlalu dive in juga, hanya memberi sedikit tekanan di arah tengahnya. Tapi untuk saat ini harus mundur dulu dari Dewa United. Mueza ketahan di level 3. Dengan adanya turtle yang sekarang sudah muncul nih, nantinya setup seperti apa yang akan bisa diberikan, karena Shogun udah mulai join the fight juga nih dari Bigetron. Oke. Ya, ini akan menjadi setup 4 melawan 4 sih di area turtle ya, dan masih dengan saling buying time juga. Finn belum level 4, jadi belum ada takedown di charge, hanya akan sedikit mendelay dulu nih Ranger Mas. Oke, tapi Om Wawa kita akan menyaksikan di mana sudah dibuka terlebih dahulu. Nile akan mendapatkan orange buff. Tifa akan terjadi. Ray di depan sana mencoba untuk ke belakang. Dengan ada penalti sendiri Moreno dan Ray melakukan perspot dan Nile. Apakah Wen Mueza jadi target utama dan Nile tidak bisa pulang. Karena Kin masih memberikan damage yang cukup besar seperti yang sudah kita bilang. Dengan crowd control, Brave Fighter Spin akan nge-deal damage. The power of EXP laner yang kuat untuk memberikan deal damage tinggal diikuti sebagai permainan yang memiliki jangka seperti yang kita sampaikan tadi di draft. Dan ternyata berimpact cukup manis loh. Yep. Wow, ini bukan cuma sekedar bisa dapetin dari point kill ya, tapi turtle-nya juga didapatkan. Tapi talent prediction, wow, Kita 2 ya. Tapi 2 versus 4 kita lihat Nile terlebih dahulu langsung mengeksekusi mendapatkan poin kill atas Mueza. Avatar Guardian yang mungkin niatnya untuk mengkombinasikan dengan Selena kembali lagi masih belum maksimal. Kali ini permainan dari tim Bigetron by Vitality, mereka mengambil keuntungan dari point kill di area mid lane. Oke, mereka kehilangan turtle, mereka kehilangan kill atas Nile. Tapi setidaknya at least dapetin cicilan dari Mueza itu udah lumayan cukup membantu hatinya Om Awa dan Ul. Sangat sih sebenarnya, apalagi Eman ini jalan ya. Dia dari bottom juga sering kasih stacknya, nanti kumpulin dari mid yang didapatkan juga. Jadi minimal dari Bigetron mereka tidak tertinggal terlalu jauh. Dan selisih 500 ini hanya dari turtle yang kecolong juga tadi. Sementara Ray, Heptasis, first item baru selesai. Punya damage yang cukup sebenarnya untuk Ray kalau mau coba buat masuk ke dalam jungle. Ini dari Bigetron itu sendiri. Dan di bagian atasnya memang sih, kita melihat bagaimana Kin ini sanggup untuk memberikan efek zoning yang cukup perih ya. Terutama untuk Nile. Dua, kecuri. Really? My God, Ray. Permainan cukup baik kali ini, agresif tapi tak terlihat blind spot kali ini gak ada yang ditangkap. Di sanalah akhirnya sosok dari Eman harus dimakan dengan 4 orang. Agak cukup over, tapi tampaknya persiapan dari tim Bigetron by Vitality nggak ada untuk mengambil laning mereka yang lain. Jadi kayaknya Eman tidak ada pertukaran samsek kali ini. Waduh, ini memang coba tapi Kin. Oke, Kin di depan sana, one by one situation dengan Shogun.
Nile standby on position. Menjegar belakang. Damage-nya dari Nile ternyata masih belum cukup. Kin sampai dibantu oleh seorang Moreno dan Kin nampak gak bisa bertahan kembali. Puesa udah gak punya avatar gantian. Bisa berbeda kalau ada avatar gantian. Itu bisa menyelamatkan Kin. Kin versus everybody di arah komplek udah semaksimal mungkin dia lakukan. 1 versus 3 juga ya. Memang cukup banyak tadi source yang keluar untuk bisa numbangin Kin. Tapi harusnya ini bisa dimanfaatin sama Bigetron untuk setup menuju ke arah dari Turtle. Tapi Ray mencoba untuk mengintip ke arah Frapobotnya dulu, Om. Iya, dan kelihatan tadi ya, sehingga Magama harus mundur juga. Dan tentunya Turtle ini hanya akan jadi bait sementara waktu, karena kita melihat kedua jungle berada di posisi yang cukup jauh dari objektif Turtle. Yang paling dekat adalah Bigetron by Fatality. Nile sudah menuju ke sana. Dan seharusnya dengan adanya Eman, ini akan menjadi fight di area Turtle yang bisa di-setup oleh Bigetron by Fatality. Oh, tapi bukan hanya itu aja, Om Awal. Lihat sosok dari Maybe udah mencoba untuk sekarang ke atas. Tektonik Charge sekarang Kin all in Moreno. Berhasil kena Lily dan free hit seorang Maybe di belakang dengan sahabat Fortuna. Perpasukan dari Bigetron by Fatality mundur para pasukan dari Dewa. Kin gak bertahan kembali dan Ray kabul dia maksimal membuat Moreno tertinggal dan tangan Okta menunjukkan kualitas permainan dari Selenanya. Tapi Nile tidak akan tinggal diam. Dia berhasil melepaskan sisi terpuasnya. Nile bermain dengan manis. Itu dia, lepaskan sisi yang puas dari Nile. Jangan dipendam. Dan akhirnya Nile akan kembali dengan sendirinya. Kedua Eman mencoba untuk bertahan dengan di atas Ray. Solo kill Ray. Dengan satu poin kill atas Eman membuat seluruh kerugian mereka di arah top lane berhasil. Tapi Ray sayangnya belum mampu untuk bisa menumbangkan Fitful. Iya, ditutup ya jalannya tadi, masih bisa berlindung di balik dari Earthen Rampart. Tapi kali ini kita bisa melihat dari keduanya sama-sama menunjukkan kesengitannya juga. Gak mau rugi, pertukaran selalu terjadi. Turtle juga tadi gagal untuk bisa didapetin sama Dewa United. Sehingga akhirnya ada sedikit nafas lagi untuk Nile, bisa catch up. Tapi masalahnya sekarang turret pertama sudah berhasil untuk dikantongi juga. Dengan adanya Maybe yang so far masih belum tersentuh sama sekali, Om. Tapi maybe cukup aman ya, karena memang bantuan dari Ray sendiri selalu menuju dan targetnya ke Eman yang sudah 2 kali terpick off juga. Bahkan itu ada tarat tadi kita melihat tumbang Eman yang pertama langsung di dive in. Dan ini cukup berbahaya untuk dari Bigetron sendiri. Mereka harus bisa menangin setupnya, karena target dari tadi yang kita lihat yang sering tumbang itu Kin dan juga Moeza. Yang lain yang paling penting core dari Dewa itu. Oh, Maybe membuka badannya dengan ada Tektonik. Gak mampu menghentikan Baby dengan zaman pun bertanda. Cuma dengan avatar ganti mereka menutup jalan para pasukan tim ingin terbaik Vitality itu pula sama kill. Ray is coming. Tidak ada lagi yang bisa menghentikan berjalan dan Nile. Satu damage counter execution yang terlalu sakit. Bayangkan kalau tadi tiba-tiba Ray tumbang. Gak ada revitalize. Mungkin kasusnya berbeda. Nile still survive. Tapi malah Ray yang sakaratul maut. Di saat seperti ini. Keuntungan yang dimiliki dari tim Bigetron, mereka cukup kehilangan Shogun. Shogun harus bisa kembali lagi kalau mereka mau memperebutkan target tersebut. Karena Nile versus Buddy, dia tahu lawannya gak ada power retribution dan Nile berhasil kabur dari para pasukan tim Dewa. Berhasil memanfaatkan retribution yang on point. Nile, ini dia sisi terpuas dari Nile kembali bertahan dan bahkan menyerang kembali. Mengacak-acak jungle Dewa. The Beast from Bigetron by Vitality. Nile is back. Kasih batu play, ternyata masih mau lebih. Reza karena mau Shogun mencoba untuk mengusir mundur. Dan nampaknya perpasukan dari Dewa mereka luluh lancar. Dan Nile is back. The Beast from Bigetron, Nile. Sebenarnya tadi kalau kita lihat dari awal fight yang panjang banget. Bermula di tengah dengan dari Bravest Fighter dikombol dengan Avatar of Guardian. Mengincar lagi menuju ke arah Turtle. Tapi Bigetron sangat mengetahui power mereka. Dengan adanya 3 damage dealer yang masih siap juga masuknya Nile ke dalam area dari Turtle dan akhirnya retribution yang on point dan bahkan team fightnya nggak berhenti sampai situ, betul-betul dilanjutin terus sama Bigetron dengan hadirnya juga Finn Moreno yang siap siaga dan akhirnya single target lock yang dimiliki sama Dewa United dengan adanya Selena dari Okta ini nggak maksimal. Ya apalagi dengan kondisi under pressure seperti ini. Lihat tentang sana, membawa Kin coba untuk bertahan dengan damage yang cukup besar dari sosok seorang Eman. Menghindar pelanggan dan bisa menyentuh karena Eman. Bahkan flank body pass dipegang oleh Fate. Ray menutup 1 point kill. Shogun gak ada jalan lagi karena gak ada yang bisa dia loncatin. Sedangkan Avatar of Guardian dari Mueza udah cukup untuk bisa pulang saja. Eman dan Nile coba untuk berdasar kembali dengan Lancelot dan Nile! Again! Sisi liar, puas,
haus akan point kill dikeluarkan kali ini. Tidak terkerangkeng. Inner Beast from Nile. Oke, one by one situation. Nampaknya Nile masih mau lebih. Karena ada satu Vampire Effect. Nile kali ini udah bisa di-follow up. Mantis kami. Masih ada satu Bob Puncher. Kita menjadi pilihan utama. Phantom Execution. Dan bahkan Nile berdansa. Bersama-sama menghindari dia bisa diberikan. Tapi apakah masih ada Puncher kali ini? Nile masih cooldown dan one last hit shutdown from Octa. Finally, sang buas kali ini tertidur sejenak. Wow, ini teamfight yang gak berhenti-henti dengan jual beli serangan terus-menerus yang terlihat. Nile, itu dia satu buah insting jiwa buasnya mulai keluar. Dan walaupun in the end harus ke shutdown di waktu yang bertepatan di mana Lord juga sekarang udah coba di set up sama Dewa United, Om. Ya, tapi itu sangat bagus sekali ya untuk waktu yang dibeli dengan Nile, untuk semua poin kill yang dia dapetin dengan dia, sangat nge-drag game ini untuk in favor pada Bigetron juga, dan untuk perebutan Lordnya di all in. Oke, di all in, Ray punya retribution dan apa taraf kalian bakal coba untuk melindungi Ray dengan sangat mudah berhasil mendapatkan Lord Shogun fans dari Backland Mueza seorang diri dan Neyman flicker for defensif. Lele masih terhindari tapi Ray ditutup oleh Shogun. Shogun body footnya sangat baik membuat Ray seperangkat tempakan tim di depan sana dengan calon untuk pulang. Satu persatu mulai digerogoti dengan lot yang dimiliki, mereka tidak memiliki keuntungan dengan maksimal. Karena pertama Eman gak tumbang, Nile berhasil dapetin purple buff, bahkan dua tumbang dari Dewa. Kerugian malah di tangan dari para pasukan dari tim Dewa United. Kata Meskishan untuk mundur ke belakang. Dan kalau dilindungi oleh Moreno, di sini benar-benar terlihat Nile ingin menunjukkan permainan kualitas dan Oke, dive dari Nile mencoba untuk mundur ke belakang, menghindari dia bisa diberikan. Ini dia permainan nakal, lincah, agresif, puas dan liar Nile. Kalkulasi mekanik yang luar biasa dari Nile. Dia tadi sempat diam dulu untuk memancing karena dia tahu dia bisa kabur. Seperti Mueza. Oke, tapi nampaknya kalau ngomongin Nile, salah satu player yang udah rehat satu season kalau nggak salah. Dia bisa buat fake seperti ini dan one by one situation dengan Ray. Memilih untuk mundur ke arah belakang. Ini benar-benar menjadi pembuktian juga untuk Ron kalau dia menjadi rival yang sangat sehat ya, Om Awa dan juga Aul. Ya, sangat sih ya, karena ini sangat licin sekali Nile di game kali ini. Kayak dia sangat sulit untuk bisa dipunish juga. Sementara memang masih ada di punishment ya, karena Haris gameplay itu yang dipakai dengan Nile juga. Tapi so far kita melihat dia berjalan sangat mulus sekali. Dan begitu banyak source skill dari lawan juga yang bisa dipancing menuju ke Nile, sehingga membuka opening kepada Eman, Shogun, dan juga Finn. Ini bisa menciptakan damage yang besar. Sementara kalau memang source skill lawan sudah habis juga. Tapi ada Holy Crystal di tangan Maybe. Sudah mulai harus diwaspadai juga bagaimana damage dari Harit ini akan cukup snowball effect nanti ya, kalau misalnya dia lama di area effect. Oh my god, out of nowhere Vader Estrik berhasil meledukkan Baby. Mungkin kali ini nggak bisa terlalu dalam. Terlihat game dari Ray, retribution is on point, masih melakukan purple-nya di serangan Nile. Tapi informasi yang didapatkan adalah masih ada satu purple buff. Maka coba dihindari dan ternyata sedikit terlambat untuk bisa mendapatkan purple buff yang dimiliki dari tim Dewa. Dengan Selena karena belakang ada bisa kenai, Mueza menjadi target utama. Dan Eman yang mengeksekusi. Jangan lupakan, Eman Stark Sky Visernya tetap bertambah dan bahkan Kane langsung bergerak belakang. Satu buah Cutthroat untuk kemudian Eman flicker. One last hit. Berhasil membuat point kill. Tapi kali ini sosok dari Nile gak berani masuk lebih dalam karena dia gak punya kontrol. Kali itu dia masuk sangat berbahaya. Tapi Eman one by one situation dengan Octa. Adu mekanik dan Eman Preman Outlander berhasil menunjukkan permainannya one by one situation dengan tenang atas Octa. Wow, adu mekanik yang terlihat flicker juga yang dikeluarkan dari Octa. Tapi damage yang terlalu besar akhirnya bisa ngebuat dari Octa pun gagal menculik ke arah sosok dari Eman. Tapi Nile juga dia mengejar, dan siapapun kali ini dari Bigetron mereka coba makan. Dan berikutnya target utama mereka masih belum keluar. Ray masih belum menemukan hidungnya. Maybe akhirnya Saman Force keluarga mengejar Backland. Lihat zoning out menuju ke Eman dari seorang Kane. Sangat baik dan bahkan jatuh pun terjadi. Nile seorang diri depan sana melawan 3 pemain. Apakah Retribution berhasil mendapatkan Lontan kali ini? Ray berhasil mendapatkan Lontan. Nile gagal. Dan meningkat membalikan kembali keadaan. Dia bisa terlalu besar. Ray one last hit. Ray sudah bermainkan. Nampaknya terlalu besar. Api asmara yang diberikan oleh Moreno berhasil membakar jiwa dan raga dari Ray di depan mata Mueza.
ditahan, di buying time sedikit dengan Phantom Execution berhasil ditumbangkan, tapi mereka tidak ada yang lihat di mana Okta berada. Okta harus pulang ke arah belakang. Kalau tidak Okta akan kelihatan. Surprise! Langsung berhasil dihindari damage dengan adanya satu Watson Rose. Sayang sekali damage gak maksimal. Bayangkan kalau ada burn effect, itu Nail bisa shutdown tuh. Tapi ada sedikit beli waktu ya, walaupun memang secara teamfight-nya dari Dewa United kalah nih. Tapi Lord-nya udah mulai berjalan. Eman masih siap juga untuk bisa memberikan clear power-nya terhadap Lord yang hadir. Dan akhirnya keadaan kembali terlihat cukup netral. Whoop. Okay, maybe what are you doing? Maybe? Really? Dia harus lebih santai sih. Dia harus lebih, nggak boleh terlalu terburu-buru Om. Kita tahu dia kuat dengan ada gold laner Harit. Walaupun scaling, tapi sayangnya 3000 gold ini menjadi penentu dari Dewa dan juga Bigetron loh Om. Ya, dan jangan lupa ini maybe kalau aku ngeliatnya di match kali ini dia tuh lumayan sering ke gap ya, karena jarang kita melihat kan maybe ada di depan juga, tapi mungkin dengan Harit dia lebih sering menjadi inceran juga. Tapi tadi nice instant yang bisa diciptakan oleh pemain-pemain Bigetron terhadap si Maybe, bahkan 2 kali berturut-turut terjadi. Oh, ada tim di arah bottom lane, 2 tim saja berbeda. Langsung ada tectonic charge berusaha belakang Kin, targeting utama menuju ke Eman, tapi dengan ada Roscoe, Eman masih bertahan dengan satu bot Candicer yang memiliki stak cukup banyak untuk termasukkan dari si Bigetron mampu untuk kuat bertahan di fight kali ini. Kin tertekan, master kill didapatkan, double kill dimiliki Eman, 20 lagi stak didapatkan oleh Eman. Eman memang dari tadi terseok-seok. Eman memang seakan-akan tercekik di game ini, tapi tetap dengan 7 point kill dengan Skypicer yang dia miliki. Around 40 harusnya dia miliki. Tapi jangan lupakan juga ini sosok Finn ganggu banget. Mighty Swing yang punya efek knockback, ini ganggu banget Ray kalau mau masuk. Oke, lihatlah slot dari The Nile. Lagi-lagi berdansa di base dari Dewa United. Nile, the beast for Bigetron by Vitality. Lihat, pertunjukan permainan dengan satu kualitas permainan Nile yang mungkin bukan pertama kali kita lihat permainan dia yang sangat agresif berdansa dengan Lancelot-nya. Tapi Nile menunjukkan kalau dia masih compete untuk MPL Indonesia, Dan wow ya, belum ada benar-benar stopper dari Dewa United untuk bagaimana Nile-nya bisa dipunish. Tadi emang kalinya shutdown juga memang dari Nile yang udah terlalu maju akhirnya menjadi punish. Tapi winning condition mungkin dari Dewa ya, mereka masih coba untuk memaksimalkan split push powernya dulu nih Om dari sosok Ray. Ya, karena ya mau gak mau ya, untuk bisa nangkap Miles sendiri, mungkin unbreakable dari Gatot Kaca itu yang paling diandalkan juga. Sementara untuk yang lainnya nih hanya memberikan efek slow sehingga memudahkan untuk tim Nile tadi ini bisa langsung berlari ke bagian belakang juga. Sementara Maybe 3 kali terpick off dia secara instan, membuat damage dari Dewa yang memang bisa diharapkan harus ada dari Maybe. Ini agak sedikit kedelay juga karena dia orang pertama yang harus tereliminasi juga. Jadi menunggu dengan Lord yang sudah di start mungkin atau dipok oleh Bigetron karena mereka bisa saja menunggu Lord Evolve nantinya. Wow, gila Moreno berani banget sih Ul. Ini benar-benar nunjukin mukanya di depan Ray yang bisa di instant kill loh itu. Ini wow, kayaknya ada sedikit trapping yang dilakukan juga sama pemain-pemain dari Bigetron untuk meminimalisir bagaimana split push power dan Ray. Kayaknya udah nge-detect nih ada Finn dan juga Eman. Oke, Eman kali ini masih ada flicker dengan Roscoe yang dimiliki dan Eman still survive in the bottom lane. Dengan pembelian itemnya, kalau kalian sadar lihat tadi tiba-tiba membuat Eman masih bertahan walaupun dia harus kehilangan flicker ya. Tapi the best yang bisa dilakukan Eman, jual beli item membuat dia bertahan di depan Ray. Meanwhile Kin berada di bushnya. Nile sudah terdeteksi platform buff berada di tangan dari sosok seorang Eman, tapi Nile melakukan sedikit checking boost melihat di mana Kin berada. Maybe is coming. Ray masih ultra retribution-nya. Nile sakratul maut dengan box game dari Okta. Mereka masih membutuhkan satu target utama. Kalau targetnya nggak kena, ini mungkin Dewa nggak boleh team fight sih. Oke. Tapi untuk Lord Evolve ini bakal panjang banget harusnya dari segi tarik ulurnya. Tinggal gimana cara dari kedua belahnya bisa mendapatkan momentum. Entahlah dari tectonic charge-nya Finn atau dari Avatar of Guardian yang dikombo juga dengan Breathless Fighter seperti apa yang diharapkan sama Dewa United. Sementara dengan adanya lane jauh dulu nih yang coba untuk dimaksimalkan oleh Ray dan belum ada yang mengantisipasi hal tersebut dari Bigetron dari Vitality untuk saat ini Om. Ya ini lumayan enak untuk Bigetron sebenarnya. Tapi tectonic charge berhasil membuat game tertakedown kali ini. Mereka sumber utama dari Dewa. Jangkar permainan dari tim Dewa kali ini sudah tidak ada.
Ray harus bermain seorang diri menuju ke arah backline karena target utama lihat Shogun bahkan mengejar Ray sampai menuju ke arah belakang. Dia harus menjadi Lordnya free. Apakah dia menuju ke arah seorang Eman? Coba flicker kembali tapi lihat Eman masih punya Immortal Lane dan bahkan membalikan kembali kanan. Satu point kill. Pertukaran antara sosok seorang Shogun dan juga Mueza menjadi penentu penting. Bigetron, jangan lupakan Finn. Ini Okta sakit banget loh. Finn bisa hilang loh ditancap dengan Soliter dan juga Garote. Apalagi dengan HP yang low banget karena kayaknya nggak mau lepas pandangan dengan adanya Lord Evolve sih. Tapi ya dengan adanya positioning yang udah mulai ke-reveal juga di arah top, masih ada waktu untuk recall terlebih dahulu dan udah mulai di take over perlahan dengan adanya Lord yang sekarang coba untuk dipegang sama Nanail tapi maybe mencoba untuk mengintip kembali. Dan ini Lordnya bakal bisa jadi Lord pancingan. Kecuali kalau Nile kena Om tapi sayangnya nggak ada Mueza. Bayangkan kalau Mueza dan Retribution dari Nile berhasil menutup Karl Lord. Sayang sekali Immortalis sedikit terlambat membuat Nile harus bertake dari depan sana bersama dengan seorang Mulrena double kill. Looking for second kill masih terlalu jauh dan Eman berhasil kembalikan kembali kanan dan Secondary Card membuat Okta dan juga Kin harus menjadi korban jiwa dari keganasan sosok seorang Eman. Pertukaran yang mungkin tadi sudah dimiliki oleh Dewa kali ini harus sama 3-3 dengan Lord yang sudah kuat. Wah, Lord Evolve sih masalahnya sekarang udah menit ke-20. Hanya menyisakan 3 pemain saja dari Dewa United. Akan seperti apa defensif yang bisa diperlihatkan karena maybe masih mencoba untuk menarik Lord ke area bawah. Oke, menarik ke arah bawah, tapi lihat Eman menjadi target utama. David Spencer maybe terlalu sakit. Immortality Caster setelah dikeluarkan dengan Winter Crown yang gagal dari Eman bisa bertahan. Shogun, zone out, tapi sayangnya kali ini para pasukan dari tim Bigetron mereka kehilangan semua pemain kembali. Lordnya menuju ke PS, cukup bebas karena Mueza berhasil men-unbreakable Lord hingga menghipnotis Lord yang menuju ke arah Mueza, tidak fokus ke arah base. Hampir ya, soalnya ini Lord Evolve juga tapi kita melihat Gatot Kaca yang akhirnya bisa mendefend sendirian juga sementara yang lain damage dealernya Ray dan juga maybe langsung fokus untuk bisa menumbangkan pemain-pemain dari Bigetron by Vitality. Walaupun sekarang di menit ke-21 gold gak menjadi pengaruh yang besar, tapi dengan adanya advantage lagi dan lagi Dewa United mereka punya potensi untuk ngebalikin keadaan dengan cukup besar Om kali ini. Ya, ada chance pastinya ya. Tapi semua harus dimulai dengan mendapatkan mid turret terlebih dahulu yang pecah sepanjang 21 menit. Dan seharusnya ini akan menjadi mid turret yang dipecahkan juga. Nanail sedang dikejar di bagian topnya. Dan midnya ternyata masih sanggup dijaga juga oleh Bigetron. Oh, Nanail. Oke, Nile, jangan lupakan maybe damage terlalu besar karena ada Avatar Cup dia masih menangkapkan seorang Moreno. Bisa kill dari Kin membuat Moreno tertake dan tertutup di depan mata. Nile udah masuk lagi dengan damage yang sangat terlalu hilang di telan bumi. Perpasukan dari tim Bigetron mereka harus tertutup di belakang. 2 poin kill yang didapatkan ini membuat mereka porak-poranda. Ingat, Eman bukan Moskow, gak punya DPS pasti. Tetap membutuhkan energi dari Rhapsody dan juga seluruh damage yang diberikan Eman. Ini nggak semaksimal dengan adanya kalau dia menggunakan Moskow. Dia nggak boleh kehilangan 2 momentum dari frontlinernya. Wow, ini continue sisi dari Dewa United yang akhirnya ngebuat team fight-nya sulit untuk Bigetron by Vitality. Memang stack Sky Versus sekarang udah di 56. Eman juga masih terbilang cukup aman. Tapi hilangnya Nile dan juga Moreno, ini akan membuat dari Dewa United tanpa adanya pertukaran nyawa sama sekali bisa menguasai area Lord. Tapi jangan lupakan bottom lane. Oke, timing yang cukup tepat. Oh, mungkin berefektif mungkin ke arah yang salah ya karena dia mau ngecek di sana ada apa dan Lordnya bebas. Perpasukan dari tim Bigetron mereka berbanding terbalik kali ini. Omawa goldnya dimakan sama Dewa, dibayar utangnya lunas. Yap, sangat sih tadi. Melihat tim fight di area mid ya, yang memang Nile dengan very low HP masih berani juga untuk bisa maju ke depan. Dan itu berakibat mereka tidak bisa mengkontes tadi. Untuk Lord Evolve yang kedua yang didapatkan oleh Dewa United. Dan ini sekaligus agak sedikit menyeimbangkan bisa kita bilang. Dengan adanya Evolve Lord yang sudah diambil oleh Dewa. Mungkin mereka bisa mengambil satu atau bahkan semua base turret milik dari Bigetron by Vitality dulu. Tapi dengan 3 lane yang coba untuk di-push juga, Fanny dari Ray ini main dengan cukup bagus. Ini targeting dia juga ada dan dia juga cukup sulit untuk bisa terkena efek dari crowd control. Kecuali memang Finn-nya fokusnya, Earthen Rampart-nya ini bisa menutup pergerakan dari Ray. Sisanya kita melihat bagaimana untuk fight demi fight-nya akan langsung di-setup dengan Okta terlebih dahulu. Karena biasanya kan kalau Fanny seneng ya team fight di jalan-jalan yang kecil. Tapi dengan adanya Grok ini bakal cukup dihindari. Kalau kita lihat karena susah banget dengan adanya efek-efek knockback juga. Tapi kita akan melihat bagaimana dari Bigetron by Vitality bisa melakukan defense dengan hadirnya juga Evolve Lord.
Dengan masalahnya, Dewa United mereka masih punya 5 pemain yang siap untuk mengawal Lord Evolve kali ini. Oke, tapi nampaknya yang mereka jangan lupakan adalah permainan tenang dari Ray yang tidak terlihat di mana Ray benar-benar belum membantu kawanannya. Yang mereka pastikan adalah mendapatkan turret terlebih dahulu. Super Minion masih bergerak di arah tengah. Lordnya bakal coba ditemani dan itu dia betapa kuatnya Lord ditemani oleh para pasukan dari tim. Bikin terbaik Vitality udah berhasil menangkap satu dan Nile akan menjadi satu poin kill yang sangat penting. Maka Nile menjadi salah satu kunci utama bikin kehilangan ujung tombak mereka. Walaupun mereka punya Eman, tapi lihat betapa banyaknya Eman jadi satu tampak di game kali ini. Semua lele menuju ke arah backline, fokus menuju ke arah turret terlebih dahulu. Dan satu turret di arah bottom lane menjadi pembuka Super Minion dari tim Dewa. Ya, ini lane jauhnya bakal bisa dikendaliin lebih jauh lagi sih sama Ray terutama. Tapi yang perlu kita lihat adalah Bigetron by Vitality yang mereka masih bisa melakukan defensive Lord Evolve yang kedua pun. Mereka bisa tahan dan kehilangan hanya satu base turret aja, Om. Ya baru satu ya, belum semua tadi. Karena memang worst case-nya mereka hilang 3. Ya good case-nya mereka hilang 1. Selain ada Lord Evolve tadi. Dan lagi, dengan Lord Evolve yang kembali akan muncul juga. Dan ini belum bisa langsung diambil dengan Dewa seharusnya. Mereka wajib untuk melakukan setup juga. Tapi lane jauh kemungkinan besar akan dikontrol oleh Ray. Karena lumayan banget di bagian bawah sana kalau memang bisa dipanjangin tim dahulu untuk Dewa. Oke, Dewa United kayaknya mencoba untuk membuat seorang Finn maksa Flicker keluar. Dan itu dia, Flicker yang udah keluar gak bakal dikejar. Itu yang dia cari, itu yang mereka cari. Mereka membuat Finn ini gak punya tektonik charge dengan Flicker. Lihat, mundur ke belakang, langsung dari seorang Kid membuka Brave Fighter. Sampai berada Moreno masih ada Winter Crown. Tidak bisa bertahan cukup lama di depan sana karena Moreno memiliki Immortality. After kuat dihadapi 2 tahun, Immortality pecah dan maybe mencegah Eman. One last hit, Eman still survive. Nampaknya Nile akan menjadi target utama. Ingat, Finn gak punya Flicker. Apakah terkejar oleh Mueza dan juga Okta? Satu lele terakhir. Alphonse is never enough. Eman is coming. Kembalikan damage ke arah Mueza. Damage terlalu sakit dari Immortality. Lagi tentang dari Eman. Dengan ada Winter Crown, Ray hampir terkena dan lele yang membuat seorang Moreno berhenti gak bisa following up. Dan Nile kali ini benar-benar men-zoning out. Maybe fans and everybody. Eman masih ada Immortality. Dan tampaknya Eman ter-take down. Maybe bermain dengan luar biasa. Lawan tetap terlaksana di depan sana. Tapi saya sekali jatuh terjadi. Nile pertukaran kali ini. Minion bergerak di arah bottom lane. Apakah Ray akan coba untuk mendorong di 2 wave yang belum super minion? Tapi kayaknya cukup susah ya untuk menembus lagi lini pertahanan dari Bigetron by Vitality karena masih ada Moreno juga yang bisa combo sama Finn. Tapi ya fokusnya menuju ke arah purple buff terlebih dahulu sebagai bensin utama. Jadi susah panik di tangan Ray. Wup, ditutup. Oke, ditutup si follow-nya tengah revenue Stack Ray. Masih coba untuk bertahan, gak ada jalan untuk keluar. Ternyata dia langsung muter balik, tarik rem tangan. Berhasil selamat dari satu buah ganking yang dilakukan oleh Bigetron. Hampir saja almost. 27 menit, Om. Ya ini benar-benar jual beli serangan yang kita lihat dari tadi ya. Dua-duanya memang tidak ingin untuk meredam serangan mereka karena mereka tahu juga mungkin secara drafting mereka untuk Dewa ya. Mereka wajib untuk bisa menabrak karena kalau mereka bisa dapat tabrakan satu dan mereka bisa dapetin momentum dari sana, ini mereka akan bisa menyapu pemain-pemain dari Bigetron juga. Sementara kiting yang menjadi senjata utama untuk Bigetron dari Vitality itu berjalan dengan sangat baik. Jadi finisher yang mereka akan memberikan kepada Nile nanti. Dan yang Evolve Lord ini masih eksis ya untuk Evolve Lord yang ketiga. Dari itemnya pun sudah jual beli juga. Gatot Kaca bahkan sudah mengganti ya sepatunya jadi merah nih bukan ya. Tapi ya let's see sekarang dari damage dealt-nya juga sama-sama besar. Ada di angka di atas 400.000 total untuk damage dealt dari masing-masing tim. Jadi sebenarnya memang Evolve Lord ini akan cukup berpengaruh. Tapi sejauh ini memang ini hanyalah pancingan. Karena di bagian bawah sana kan kita melihat ada Ray yang sudah memanjangkan lagi sebuah lane milik dari Dewa United. Iya, PR. PR-nya kenapa untuk lane jauh. Tapi ya sekarang dari Lordnya bakal coba untuk dikuasain sama Dewa. Ini kembali lagi membuka zaman pun. Wah, sakit banget damage dengan Moreno. Tapi lihat Kid versus everybody menutup jalan di Moreno. Gak ada Immortality dan di depan sana apa terkuat dia men-zoning out. Dan Ray almost membuat Moreno ter-take down. Sayang sekali Mueza sepertinya akan menjadi bulan-bulanan warga di depan sana. Waktu yang cukup banyak diberikan dari seorang Mueza gak bisa mendapatkan Lord untuk Dewa. Para pasukan dari tim Bigetron mereka mencoba untuk mendapatkan steal terhadap Lord yang sudah kehilangan Kid dan juga Mueza. Dua frontliner Dewa, harusnya ini bisa menjadi poin skill yang cukup baik untuk Bigetron. Sedangkan di arah bottom lane, Ray hanya coba untuk mendorong saja karena itu yang bisa dilakukan oleh Ray. Semaksimal mungkin mencoba untuk mendorong minion wave.
Tapi Bigetron gak akan ngelepasin keuntungan mereka yang sudah mereka dapatkan demi Lord yang luar biasa ini. Lord yang akhirnya bisa diambil oleh Bigetron by Vitality. Dan bagaimana defensive move? Oke, tapi nampaknya Bigetron by Vitality bergerak dengan adanya full power. 5 pemain yang mereka miliki. Okta, Tectonic Charge, keluarga besar Baby. Zaman Force dibalikan kembali dari Baby, sang Rasul Maut. Galax dan Leman menutup Baby dan ini menjadi petaka untuk para pasukan dari tim Dewa di depan mata. Dan ini bencana. Tim Dewa United mereka terkena wipe out. Tapi Bigetron by Vitality berhasil mendapatkan game pertama dengan sangat keras.